berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Kita didiklah masyarakat ini, didiklah publik ini, edukasilah publik ini dengan fakta yang sesungguhnya. Dari anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas, terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia. Ya, kita akan menggunakan seluruh mekanisme hukum untuk melaporkan peristiwa ini. Ini tidak boleh didiamkan, sebab bisa saja nanti Anda semua akan ditembak nanti kalau kritis. Ya, karena Anda wartawan tentu saja menyuarakan yang kritis. Kalau Anda tidak disenangi kritik Anda, nanti Anda akan menjadi sasaran. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Ya, saya mau katakan, ini ada 2 mobil, satu mobil dihadang, satu mobilnya kalau betul ada tembak-menembak dan laskar FPI punya senjata, tentu dihajar pakai mobil satunya. Ini kan tidak terjadi, buktinya yang satunya mobil kita, laskar kita menyelamatkan diri, begitu loh. Melarikan diri. Untuk yang 4 lainnya melarikan diri. Punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya, jadi bohong. Dan kita akan jelas sudah banyak senjata api, kita akan cari tahu siapa pemiliknya. Makanya yang terkait dengan masalah ini, penyidikan tidak selesai sampai di sini. Penyidikan tidak selesai sampai di sini, kita akan telusuri siapa pemilik senjata api, bagaimana cara memperolehnya dan lain sebagainya, dikaitkan dengan yang terlibat di dalamnya dalam peristiwa tersebut. Polri menyelidiki asal-usul senjata api atau senpi yang diduga digunakan pengikut Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dalam bentrokan dengan polisi dan menewaskan 6 orang di tol Jakarta Cikampek 7 Desember dini hari. Polri menyelidiki asal-usul senjata api yang diduga digunakan pengikut Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dalam bentrokan dengan polisi dan menewaskan 6 orang di tol Jakarta Cikampek Senin 7 Desember dini hari. Ini disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono di Mabes Polri Jakarta, Senin 7 Desember. Awi pun menegaskan, warga sipil dilarang memiliki senapan api atau senpi. Selain senpi, polisi juga menyita senjata tajam seperti samurai. Jadi pada saat kejadian itu mobil kita, mobil Polri itu cuma 1, mobil anggota itu cuma 1. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil Polri yang ada di belakangnya? Kalau memang mau pergi pengajian, pergi saja pengajian dan kita juga tidak melakukan apapun. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan juga tidak melakukan apapun, tetapi dilakukan proses penyerangan. Itu faktanya, dan didapatkan senjata tajam dan senjata api. Tadi saya dalami ada beberapa alat-alat bukti yang sudah dilakukan pendalaman oleh penyidik. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirkrimum apa-apa saja, termasuk peran dan siapa-siapa nanti pelaku. Termasuk 4 orang yang sekarang masih dilakukan pengejaran. Kodam Jaya Jayakarta sesuai dengan undang-undang yang diatur akan memberikan perbantuan Kamtibmas dan penegakan hukum. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kapolda, dan Kodam Jaya akan mendukung penuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi ada 6 yang dengan tindakan tegas dan terukur kita lakukan mengumpulkan yang bersangkutan. Kemudian ada 4 yang melarikan diri. Ini masih kita profiling, kita akan kejar sampai kemanapun kita akan kejar ke-4 orang tersebut. Adapun peristiwa penyerangan terjadi Senin sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek.
saat tengah membuntuti kendaraan yang diduga ditumpangi pengikut Rizik. Mobil anggota Polda Metro Jaya dipepet dan disetop oleh 2 kendaraan pelaku. Saat itulah pelaku menodongkan senpi dan senjata tajam berupa samurai dan celurit ke arah petugas. Petugas yang merasa keselamatan jiwanya terancam langsung mengambil tindakan tegas dan terukur yang menyebabkan 6 pelaku meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya melarikan diri. Dalam kasus ini, petugas mengalami kerugian material berupa rusaknya kendaraan yang ditabrak pelaku dan adanya bekas tembakan senpi pelaku di TKP. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Gitu, kalau dilihat dari perkuatan anggota kita jauh lebih sedikit dibandingkan perkuatan dari pihak yang bersangkutan. Jadi tidak benar kondisinya, memang faktanya sudah kita sampaikan dan juga ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet. Semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memberikan ultimatum kepada pentolan FPI Habib Rizik Syihab untuk memenuhi agenda pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 hari ini. Jika tidak, Kapolda mengancam akan menjemput paksa Rizik. Dia menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap Rizik apabila tidak hadir memenuhi panggilan penyidik untuk yang kedua kalinya. Sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 2 KUHP, penyidik memiliki wewenang untuk menjemput paksa Rizik apabila mangkir sebanyak 2 kali dari panggilan penyidik. Dan saya minta yang disebutkan tadi MRS segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, kami akan tegakkan bersama-sama dengan Polda Metro Jaya. Terima kasih. Semalam saya sendiri sampai jam 3 sudah ngecek dengan teman-teman yang di lapangan, tidak ada jenazah di situ, tidak ada keramaian di situ, yang ada justru petugas aparat setempat yang ada di lokasi yang diperkirakan di sekitar pintu tol Karawang Timur. Dan apabila tindakan menghalang-halangi petugas membahayakan keselamatan jiwa petugas, saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Pasal 112 ayat 2 KUHP itu berbunyi, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Hal ini disampaikan Fadil di Polda Metro Jaya Jakarta, Senin 7 Desember 2020. Fadil juga mengingatkan kepada simpatisan Rizik untuk tidak menghalang-halangi penyidikan. Dia menyampaikan akan mengambil langkah tegas bagi siapapun yang mencoba menghalang-halangi penyidik dalam mengungkap kasus tersebut, antara melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan oleh Laskar Khusus simpatisan Rizik saat melakukan penyerangan. Barang bukti tersebut yakni berupa senjata api hingga senjata tajam. Pantauan Suara.com saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, beberapa barang bukti yang ditunjukkan diantaranya 2 senjata api, peluru, samurai, celurit, dan beberapa senjata tajam lainnya. Peristiwa penyerangan ini berawal ketika anggota polisi tengah menyelidiki informasi adanya rencana pengerahan massa jelang pemeriksaan Rizik di Polda Metro Jaya pagi ini. Selanjutnya, mereka melakukan penyelidikan dan mengikuti kelompok yang diduga simpatisan Rizik hingga ke kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Tiba-tiba, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, 2 kendaraan yang ditumpangi oleh kelompok simpatisan Rizik itu memepet kendaraan milik anggota polisi. Bahkan, mereka disebut sempat melesatkan 3 kali tembakan ke arah kendaraan yang ditumpangi 6 anggota polisi. Adapun dalam peristiwa penyerangan itu, sebanyak 6 Laskar Khusus simpatisan Rizik tewas tertembak, sedangkan 4 lainnya berhasil melarikan diri.
Sementara itu, Maijen Dudung menyatakan pihaknya mendukung upaya hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya demi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jakarta dan